Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah memberikan kita malam ini taufik sehingga kita berkumpul untuk mengagungkan kelahiran manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan alhamdulillah yang banyak kepada Allah. Malam ini kita diberikan taufik untuk mengagungkan, menyebut-nyebut, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang malam ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah pilih kita malam ini duduk untuk mengingat kembali sejarah kelahiran manusia yang paling kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia yang membantu acara-acara semacam ini, baik tenaganya, dananya, pikirannya, saya sangat yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan membalas kerja antum semua. Karena Rasulullah manusia yang paling tahu balas budi. Kalau kita memberi sedikit saja untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti balasannya akan berlimpah ruah. Saya kasih contoh, itu Abu Lahab itu pernah gembira dengan kelahiran Nabi, tetapi dia banyak melakukan maksiat dan memusuhi Nabi. Tetapi karena pernah bergembira di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringankan siksanya Abu Lahab khusus pada hari Senin. Bayangkan kalau kita umat Nabi yang mencintai Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi dengan gembira atas kelahiran manusia agung, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan kita semua insyaallah. Nabi kelahirannya ditunggu, termasuk oleh para nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Nabi Muhammad lahir. Para nabi sudah menanti, bahkan mereka diminta oleh Allah, kalau seandainya engkau hidup di zaman Nabi, engkau wajib membela Nabi Muhammad, wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi itu kenal terhadap Nabi Muhammad. Nabi Adam, dia melihat di surga tertulis nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap pintu-pintu surga nama Rasulullah telah ada. Bahkan dalam riwayat itu Nabi Nuh pernah berbicara terhadap satu keledai di kapal ketika banjir. Nabi Nuh itu memanggil salah satu keledainya, kemudian berkata Nabi Nuh, "Yakhruju fi hadzal khimar," akan keluar dari keturunanmu wahai keledai, "yarkabuhu sayyidil anbiya wal mursalin," yang kelak akan dinaiki oleh pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Nuh sudah tahu, dan kemudian dari turunan keledai itu berkata di hadapan Rasulullah, "Dan akulah keledai itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena keledai melaporkan kepada Nabi, "Hadatsani an abi an jadi ma'anu fi safinatih." Kata keledai, aku diberitahu oleh ayahku, kakekku, dan kakekku yang paling awal bersama Nabi Nuh di perahunya. Kemudian berkata Nabi Nuh kepada keledai itu, bahwa keturunanmu akan dinaiki oleh pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Para nabi kenal, bahkan Nabi Isa mengabarkan bahwa akan ada nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Jadi seluruh para nabi cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau segala yang berkaitan dengan Nabi agung, kita tahu sendalnya Nabi sampai Sidratil Muntaha. Ketika Nabi Mi'raj masuk ke Sidratil Muntaha, Nabi mau mencopot sandalnya, tetapi Rasulullah, Allah berkata, masuklah.
bersama sandalnya. Sementara Nabi Musa ketika di Bukit Tursina, Allah ingin menampakkan kilatan cahayanya, dan ketika di tempat itu Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, copot sendalmu, padahal Musa masih di bumi. Ketika ditampakkan kilatan cahaya itu, Nabi Musa tidak mampu menatap cahaya yang luar biasa tersebut. Tetapi Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam melewati alam dan lautan cahaya sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mampu untuk melewati itu semua? Karena seluruh nur alam semesta itu diciptakan dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah al-Ansar berkata, ya Rasulullah, bi abi wa ummi ahbirni, demi ayah dan ibuku beritahukan kepadaku ma khalaqallahu qablal asya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min nurih, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian wa minhu tafarra'al wujud, dari nur itu diciptakan seluruh wujud khalqan ba'da khalqi, dan seluruh makhluk yang lainnya. Kalau alam semesta itu yang paling mulia manusia, karena memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling terbaik, bahkan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta tunduk kepada manusia. Bahkan Allah ciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia. Tetapi manusia itu hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruh para nabi yang paling terbaik adalah 5 ulul azmi, dan dari 5 itu adalah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, nabi kebanggaan kita, nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebagian umat yang tidak bergembira dengan kelahiran Nabi, ini umat macam apa? Mereka punya kambing, anaknya lahiran senang. Mereka punya sapi, sapinya punya anak senang. Tetapi giliran Rasulullah diperingati hari kelahirannya sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkaji kembali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada orang berkata ini haram, ini bid'ah. Lalu tanyakan di seluruh negara itu, kalau mereka memperingati hari ulang tahun, hari kenegaraan, kemerdekaan segala macam, apakah itu ada di zaman Nabi? Kalau segala yang berkaitan dengan hidup kita, dari makan, dari tidur sampai tidur lagi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap gerakan kita, termasuk apapun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika duduk kembali mengenang Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu tidak cukup kita hanya berhenti memperingati Maulid Nabi, kemudian tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil pelajaran-pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Telah ada pada diri Nabi Muhammad itu akhlak yang agung. Nabi ibadahnya agung, Nabi kedermawanannya agung, Nabi seluruh yang dimiliknya agung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi mengajarkan la ilaha illallah, sebelum Nabi mengajarkan tauhid, Nabi sudah mengajarkan akhlak kepada orang-orang Arab. Kenapa? Karena Nabi dari kecil sudah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Sebelum Nabi dakwah, Nabi sudah mensifati dirinya dengan akhlak yang indah. Kalau kita akhir-akhir ini sangat krisis
akhlak di tengah-tengah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak kaum muslimin lebih senang nyalahin orang. Salah, haram, kafir, sesat, bid'ah. Tangannya selalu nunjuk sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sendiri belum tentu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama buta, kita sama-sama tidak tahu nanti kelak siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menghakimi siapapun dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Arhamur Rahimin. Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah adalah Ghafurur Rahim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah, memberikan nasihat kepada kita. Sekalipun Anda melakukan dosa-dosa yang besar, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas ini apa orang? Keterlaluan sekali. Tetapi Allah masih menyebutkan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allahu yaghfirud dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah selalu mengulurkan tangannya kepada hamba-hambanya. Kalau hambaku berjalan kepadaku, kata Allah, aku berlari menyambut hambaku. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Allah menyayangi kita semua. Allah memaklumi setiap kesalahan hamba-hambanya. Sama seperti orang tua. Allah tentu lebih. Orang tua kalau lihat anaknya salah, paling dinasehati. Tetapi kalau mohon maaf, pasti dimaafkan. Kenapa? Karena orang tua cinta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mencintai hamba-hambanya. Ini. Tetapi ada orang yang ekstrim. Orang salah dihakimi, orang berbeda dikafir-kafirkan, beda sedikit. Ini semua karena tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah satu riwayat Nabi Allah Ibrahim itu selalu mengumpulkan tamu-tamunya, kemudian diajak makan. Ayo makan. Nabi Ibrahim itu kesenangannya jamu orang supaya makan di rumahnya. Bahkan dalam riwayat Nabi itu nggak mau makan, Nabi Ibrahim itu kalau tidak bersama orang makannya. Sehingga dia lapar pun menunggu ada tamu lewat atau tidak. Kalau ada orang lewat diajak makan. Itu kegemarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika ketika ada salah satu, ini kurang jelas nih. Malah kurang jelas. Kurang jelas ini. Nah, halo. Tes, ya. Ketika tamu-tamunya itu duduk di rumah Nabi Ibrahim menyiapkan jamuan. Nabi Ibrahim berkata, ayo makan semua. Baca Bismillah, kata Nabi Ibrahim. Ketika disuruh baca Bismillah, ada salah satu tamunya yang berkata, kalau kamu suruh saya baca Bismillah, saya nggak mau makan, kata kamu. Nabi Ibrahim berdiri, kamu siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kenapa kamu tidak mau baca Bismillah? Nggak mau, katanya. Kemudian Nabi Ibrahim berdiri, keluar kamu dari sini kalau kamu tidak baca Bismillah. Dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Jibril mendatangi Nabi Ibrahim, berkata Jibril, ya Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegurmu. Allah berkata kepadamu, ya Ibrahim,
Allah memberi makan terhadap orang itu berpuluh-puluh tahun tanpa menyebut namanya. Tetapi engkau mau memberi makan sekali meminta syarat ini dan itu. Panggil kembali, kata Allah. Ajak makan bersamamu, wahai Ibrahim. Jibril berkata, kemudian Nabi Ibrahim cari orang itu sampai ketemu. Ditanya orang itu, ya Ibrahim, tadi engkau mengusirku, sekarang kamu minta makan kembali. Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Allah yang menyuruhku agar engkau makan bersamaku. Orang itu kaget, ternyata Allah mencintainya walaupun orang lain kadang-kadang membencinya. Kenapa? Karena Allahu yaghfiru dzunuba jami'an. Itu diajarkan dalam setiap sholat, ada doa, Allahumma in kana dzambi indaka 'azima fa'afuka a'dhu min dzambi. Kalau dosaku besar ya Allah, maka ampunanmu jauh lebih besar daripada seluruh dosa-dosaku. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ini yang harus diyakini oleh kita. Kita pasti banyak kekurangan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah, pasti. Karena kita semua bukan nabi, kita semua bukan orang-orang suci. Tetapi kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi kesalahan kita semua selama tidak niat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang orang ibadah sudah kayak Allah, sudah jadi hakim bagi orang lain. Abu sesat, Abu neraka, bayangkan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayatnya banyak sekali. Riwayat-riwayat banyak yang ternyata Allah mengampuni setiap hamba-hambanya yang memohon ampun kepada Allah walaupun di akhir-akhir hidupnya. Janganlah berputus asa. Dan yang paling mencintai kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hidup tidak bersama orang-orang seperti kita. Di kaum jahiliyah di sana. Itu kaum jahiliyah itu orangnya kasar. Anak perempuan dikubur, perbudakan, merajalela, minum-minuman segala macam. Tetapi bagaimana mereka ketika Rasulullah hadir, mereka semua terpesona dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kadang-kadang kurang di tengah-tengah kita. Islam lebih serem karena orang-orang Islam lebih galak sekarang. Lebih kasar omongannya. Jubahnya tambah panjang, tambah serem. Jenggotnya tambah panjang, tambah nyala-nyalakan orang terus. Kenapa? Ini tidak mencerminkan sifat yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah nyeramahi orang Yahudi karena kenal sama Nabi. Itu Nabi Muhammad sering nasihati. Tapi orang Yahudi itu nggak mau terus. Orang Yahudi nggak mau terus. Sampai dengar Nabi Muhammad orang Yahudi itu dalam keadaan sakit parah. Nabi Muhammad mendatangi orang Yahudi itu. Ketika didatangi oleh Rasulullah, si Yahudi ini sudah nggak berdaya, sudah hampir sekarat. Nabi masih dakwahi, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si orang ini natap ayahnya, natap ibunya yang masih Yahudi. Ingin berkata tapi takut sama keluarganya. Kemudian kata ayahnya, katakan saja kalau engkau mau. Katakan, ikuti kawanmu kalau engkau mau. Kemudian orang Yahudi itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu meninggal. Rasulullah gembira. Kenapa Rasulullah gembira? Karena hatinya Rasulullah itu ingin menyelamatkan setiap umat manusia. Ada orang Yahudi lepas dari dakwahnya Nabi, mati. Orang Yahudi itu dikubur, lewat Nabi, kerandanya dibawa, Nabi Muhammad sedih. Kemudian berkata sahabatnya, ya Rasulullah kenapa sedih? Bukankah dia orang Yahudi? Apa jawab Nabi Muhammad? Justru itu. Karena dia lepas dari dakwahku. Harusnya dia selamat, tetapi dia lepas dari dakwah sehingga Nabi sedih.
Diterangkan di dalam Al-Quran bahwa sifat Nabi itu apa? Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asadihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asyara. Nabi Muhammad itu kalau orang didakwai terus berpaling, di rumah Nabi Muhammad sedih. Kenapa orang ini tidak mengikuti aku? Kenapa orang ini tidak beriman kepadaku? Kenapa? Artinya ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu akan masuk ke dalam neraka. Dan Nabi sangat sedih ketika ada orang bisa sengsara nanti di akhirat. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Kepada siapapun Nabi Muhammad sangat cinta. Kita sudah Islam, sudah senang sholat walaupun banyak kekurangan. Tetapi kita sudah beriman, sudah Islam. Ini ada sebagian orang yang ngafir-ngafirkan terus kerjaannya. Gimana? Bagaimana sesama umat Nabi saling mencintai kalau ajarannya saling menyalahkan di tengah-tengah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngaji pertama, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah semua, yang benar dia sendiri. Bayangkan ini. Gimana kalau umat Nabi diisi pelajaran-pelajaran semacam ini di tengah umat Nabi Muhammad? Kemudian apa yang terjadi? Tangannya saling menyalahkan, saling tuding-menuding sesama umat Nabi. Umat yang lain sudah pintar bikin pesawat, sudah membangun strategi politik, sudah. Kita umat Islam masih nggak habis-habis saling tuding-menuding, saling menyalahkan. Kenapa? Karena kelompok semacam ini diciptakan oleh orang-orang yang anti-Islam, tujuannya supaya umat Islam saling terus-menerus tercerai-berai, saling bertengkar. Maka dari itu, tugas utama kita sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita memaklumi setiap orang, tetapi dalam satu ikatan, yaitu cinta terhadap Rasulullah SAW. Banyak kekurangan nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah SAW. Ini jiwa yang besar. Rasulullah mengajarkan kebaikan, Rasulullah dakwah, Rasulullah amar ma'ruf, Rasulullah nahi mungkar. Tetapi Rasulullah melakukan itu semua dasarnya adalah cinta. Nahi mungkar dengan ma'ruf, dakwah dengan ma'ruf, dengan yang baik. Kalau kita baca nasiril haqqi bil haqqi, Nabi Muhammad itu orang yang membela kebenaran dengan cara yang benar. Tidak pernah lisannya Nabi dalam berbagai macam hal, baik dimusuhi, difitnah, dicaci maki, lisannya Nabi keluar bahasa yang kotor. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad itu pernah ditantang sama Abu Jahal. Ya Muhammad, kalau engkau Nabi, ayo coba ajab saya, minta sama Tuhanmu itu Allah supaya turunkan azab kepada saya sekarang. Kalau kamu Nabi. Itu pernah Nabi Muhammad ditantang oleh Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah melaknat orang lain. Wa ma kana Allaha liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah bahkan tidak akan menurunkan azab selagi engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Maka itu sampai hari kiamat Allah tidak akan menurunkan azab besar kecuali nanti akhir zaman hari kiamat, selama masih ada darah-darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut ahlu baitil Mustafa tuhumi hum amanul ardi fadzakiri. Keluarga Nabi, keluarga yang suci, hum amanul ardi, mereka itu sebab bumi menjadi aman. Kenapa? Karena mereka adalah tetesan-tetesan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka bukan orang-orang yang suci, banyak macam-macam, tetapi tentu penghormatan kita terhadap keluarga Nabi itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Ini gambaran bagi kita bahwa kita punya Allah Arhamur Rahimin, punya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kita pengikutnya pun disebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah
Nabi Muhammad itu Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, itu keras terhadap orang-orang kafir harbi, bukan kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam, kafir yang memusuhi Islam. Nabi Muhammad dalam setiap peperangan tidak pernah mendahului. Nabi Muhammad selalu diperangi dan mempertahankan diri. Tetapi Nabi Muhammad pun pakai akhlak yang agung. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Sesama umat Nabi saling mencintai. Itu ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebalik, sama orang kafir gak berani. Sama sesama umat Nabi tuding-tudingan terus. Bukankah ini berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah berbeda dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang disebutkan dalam hadis, irhamu man fil ard. Kasih sayanglah terhadap orang-orang yang di bumi. Yarhamkallah man fis sama. Nanti Allah akan merahmatimu. Ini kalau kita Islam, maka Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Islam itu akan tampak indah bagi umat-umat yang lain. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu momen Maulid harusnya umat lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan umat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berislamnya bukan hanya penampilan, agar Islamnya bukan hanya kemasan, tetapi akhlak, hati, budi pekerti yang menyontoh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di sana di Arab juga orang pakai jubah, di Arab juga orang berjenggot, tetapi kita lihat di sana perilakunya. Allahu Akbar, nyembelih orang. Allahu Akbar, ngebom masjid. Bagaimana Suriah, Yaman, Irak itu bertikai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Islam yang disandang tidak sama dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu